Shalom dan salam damai dalam nama Kristus. Bertemu kita kembali di program Wacana Firman musim yang ketiga. Puji Tuhan, kali ini kita dapat satu lagi peluang untuk berbincang Alkitabiah dan juga ilmiah. Dan saya sangat gembira sahabat-sahabat saya dan juga Dr. Gerard hari ini hadir bersama-sama saya. Apapun sebelum kita masuk dalam perbincangan, mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya menjemput Saudara Alex untuk berdoa. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu di sorga dan di bumi. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membawa kami sekali lagi di acara Wacana Firman. Kiranya Tuhan terus menjaga kami dan memberi kami akal budi dan juga pengetahuan semasa perbincangan kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Alex. Baiklah, di pertemuan kita kali ini saya ingin membawa semua berbincang mengenai satu topik yang saya pikir sangat menarik. Topiknya ialah menyemai menuai. Menyemai menuai. Nah, menyebut mengenai topik ini, saya pasti sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat saya terfikir pasal aktiviti menanam. Sebab selalunya perkataan menyemai menuai ini digunakan dalam konteks inilah, menanam. Nah, saya percaya Alex ini sudah biasa dengan menanam nih. Pernah menanam kah Alex? Pernah juga lah. Apa kamu menanam ya? Kalau dalam yang saya pernah menanam, pernah lah tuh pokolada, jagung, ada tomato juga. Ya itu serba sedikit daripada tanaman yang pernah tanam lah dulu. Bagaimana dengan Jason, pernah tanam jagung? Sangat pernah. Sangat pernah ya? Sangat pernah dan sangat seronok. Oke, ya. Dulu saya pikir kita sama-sama pernah tanam jagung. Ya, Oke. Bagaimana pula dengan Dr. Gerard? Saya secara pribadi tidak sempat menanam contohnya padi lah. Hanya pernah sempat ketam padi, tapi mungkin Dr. Gerard pernah ada pengalaman. Pernah kah, Pastor? ada. Wah, Pernah melalui. Macam mana proses penanaman padi itu ya? Kamu bersihkan tapak penyemaian dia. Bergantunglah sama ada itu adalah padi bukit ataupun padi sawah. Tetapi dia ada tapak dia terlebih dahulu, kemudian kamu bersihkan, sediakan, tunggu, jaga padi tersebut sudah tumbuh dan sampailah dia berbuah, masak dan jaga padi tersebut daripada dimakan oleh burung dan sebagainya, sampailah menuai dan ya. Dan dapatlah padi itu, dapatlah nasi. Atau beras. Wow, so menanam, menyuai, menyemai maksud saya dan juga menuai ini dia boleh dikatakan di permulaan proses, kemudian di akhirnya juga. Tapi hari ini kita di episode kali ini kita tidak akan bincang mengenai proses penanaman atau teknik-teknik penanaman, tetapi saya ingin membawa kita buka di dalam Galatia pasal yang ke-6. Dan ada baiknya kalau kita baca dari ayat 1 hingga ayat ke-10. Dan disinilah sebenarnya saya ingin membawa kita konsep menyemai menuai ini. Apakah yang kita boleh pelajari? Saya ingin membaca Galatia 6 pasal yang 1 dan pasal 6 ayat 1 hingga ayat 5. Kemudian saya minta pertolongan dari Alex untuk baca selanjutnya sampai ayat ke-10 ya. Oke. Baiklah. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain.
ayat kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Silakan Alex. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutamanya kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, terima kasih Alex. Ya, seperti yang kita lihat di dekat akhir-akhir sudah, mulai dari ayat yang ke-7 itu, muncul perkataan itu. Ya, ditabur, dituai. Dan sesiapa yang menabur, ia akan juga menuai. Dan dari apa yang kita baca, sepertinya saya ingin mengatakan ada effort. Kalau ada effort, ada reward ya. Ada pekerjaan atau ada suatu perbuatan, ada dia punya kesan nanti atau ada result ya. Dan result ini atau reward ini berdasarkan atau berkaitan dengan effort lah. Kalau effort dia baik, maka reward yang diberikan adalah baik juga. Kalau effortnya tidak baik, reward yang diberikan tidak baik juga lah. Nah, maksud saya effort yang baik di sini adalah perbuatan baik, contohnya menderma, menolong orang, dan rewardnya nanti kalau ada apa-apa pertolongan diperlukan, orang akan senang tolong dia, atau orang akan menderma juga. Ya, ada effort, ada reward. Dan kalau effort dia ini buruk, contohnya dia menipu, dan nanti rewardnya dia pun akan ditipu, orang akan tipu dia juga. Jadi dilihat sini seperti ada effort, reward, cause, effect. Ya, sepertinya lah. Jadi adakah adakah ini sebab utama orang-orang melakukan kebaikan? Sebab ada reward dia. Kalau buat baik, oke, dapat benda baik. Jadi adakah ini sebab utama orang melakukan kebaikan? Iya. Ya, Jason. Saya melihat memang kalau kita berbuat baik, usaha kita baik, memang outcome dia tuh ataupun di ujungnya tuh ada sesuatu, ada rewardnya. Dan saya percaya yang ada juga orang yang membuat usaha ini ataupun membuat effort ini untuk reward dia. Tetapi ada juga yang membuat kebaikan ini bukan sebab reward atau apa, tapi disebabkan mereka suka membantu. Dan mereka tidak expect pun apa-apa reward, dan dalam masa yang sama mungkin reward dia adalah untuk menggembirakan diri sendiri. Oh, saya menolong orang ini dan saya rasa gembira. Mungkin itu reward dia, tetapi mungkin dimaksudkan di sana reward yang lain, sesuatu yang boleh ditambah dalam hidup kita. Mungkin maksud di ayat tersebut di sana. Dan ada juga orang membuat kebaikan ataupun mengusahakan kebaikannya hanya untuk mendapatkan reward itu. Seperti yang kita lihat, mungkin kita menolong orang hanya di sosial media, padahal di belakangnya Kita tidak kisah langsung. Tidak terkesah langsung. Bunyi hipokrit pula. Hipokrit. Dan mereka menerima reward itu yang, wah, mereka membuat kebaikan sangat baik. Nah, itu adalah salah satu kenapa mereka membuat kebaikan, mendapat reward yang positif daripada orang lain. Tetapi motif dia di sana negatif. Mereka hanya memerlukan nama begitu, dan mereka hanya perlukan attention. Tapi seperti saya sudah kata tadi, ada juga yang membuatnya out of nothing, yang mereka suka dan mereka rasa diri mereka tuh gembira apabila membuat usaha. Terima kasih Jason. Ya, Alex. Ya, ada poin si Jason yang dia mengatakan bahwa ada orang yang membantu dengan motif yang salah. So, apa yang saya boleh tangkap dari itu, ada orang yang membantu tapi
instead of darang menolong untuk kebaikan orang itu, mereka mau untuk apa aja? Untuk hadiah di dalam diri mereka aja. Darang mau itu intention darang hanya untuk menggembirakan diri mereka, tetapi bukan kepada orang lain. So mereka tidak benar-benar kisah pasal kebajikan orang itulah yang ditolong. Iya. So apa yang saya mau poin di sini adalah bantuan kita bukan seharusnya berteguh daripada reward itu. So apabila kita membantu, bukanlah kita membantu untuk mendapat ganjaran. Apa yang harus kita berteguh apabila kita membantu adalah motif kita. Adakah motif kita betul? Motif kita berteguh kepada Tuhan sebagai seorang Kristen, seperti yang dikatakan di Galatia 6 ayat 1 hingga 10. Sebab yang mengatakan membantu, ayat 10 mengatakan tadi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutamanya kepada kawan-kawan kita seiman. So saya pikir di sini act of helping ataupun perbuatan membantu itu seharusnya sehaluan dengan iman kita lah. Sehaluan dengan apa yang Yesus sudah ajarkan. Sebab kalau kita lihat dalam Matius 5 juga, dia sudah mengatakan yang Beatitudes itu. Ya, Beatitudes itu apabila kita menolong, pasti ada reward yang lebih besar. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sana bukanlah reward itu yang kita kejar-kejar, tetapi image Yesus semasa kita membantu itu yang lebih penting. Kalau bagi saya lah. Terima kasih Alex. Tapi tidak dinafikan juga sesuatu perbuatan yang baik itu memang kita perlu reward dia dan kita ada ganjaran dia. Ya saya nampak tadi saudara Jason ada. Ya apa poin lain yang kita boleh ambil daripada diskusi tadi, mungkin usaha apa saja yang kita keluarkan pasti ada ganjarannya. Tapi bergantung sama motif, rewardnya pun lain. Bergantung sama usaha apa yang kita keluarkan, sama ada buat benda baik ataupun buat benda jahat, itu akan define apa reward yang kita akan dapat itu. Wow, di sini ada aspek lain lagi disebut mengenai motif dan intention. Pada pendapat Dr. Gerard, adakah motif dan intention ini lagi penting daripada perbuatan itu sendiri? Iya, saya setuju dengan motif itu. Hal mengenai niat seorang untuk melakukan kebaikan, sebab itu juga yang akan dilihat sebagai apakah itu daripada iman ataupun bukan daripada iman, apakah itu iman yang bekerja ataupun iman yang manis di mulut sahaja. Ya, tapi saya ingin juga menyentuh di sini dan mungkin dia secara langsung akan menjawab soalan tersebut dalam teks yang kita baca tadi itu, tetapi saya ingin petik daripada ayat yang ke-7 dan ke-8 juga. Dan sedikit dalam ayat yang ke-9, ayat 7 mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dan saya pikir itu adalah satu baris yang sangat penting bagi kita ketahui, sebab banyak orang berpikir bahwa Allah boleh ditipu ataupun Allah boleh dipermainkan. Sebab apabila dia mengatakan melakukan kejahatan, dia pikir dia akan terlepas daripada apa yang dia akan tuai nanti. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang itu, sama ada itu baik ataupun jahat, apakah niat itu ikhlas ataupun tidak ikhlas, Allah melihat itu semua. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tapi yang seterusnya dia katakan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kayak gitu kita mengetahui, you reap what you sow, kamu menuai apa yang kamu sudah tabur. Sebab barang siapa menabur, dan ini yang menarik bagi saya, ayat ke-8 ini. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Apakah daging ini? Nah, kalau kita lihat dalam pasal ataupun bab 5 sebelumnya, kita melihat keinginan daging, buah roh. Betul. Dari sini kita melihat juga di sini
menuai ataupun menabur dalam dagingnya. Apakah daging itu? Sudah tentunya itu melibatkan keinginan daging. Dan seterusnya mengenai buah, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan fokusnya itu adalah apabila buah-buah roh, bukan buah-buah, buah roh itu. Sebagai apa yang kita ada, kita tuai, ataupun kita miliki, sebabkan kita hidup di dalam roh di sana. Jadi kita boleh melihat apa yang berlaku di sini. Dan ayat 9 menyatakan sesuatu yang berkait dengan buah roh tersebut ataupun menabur dalam roh, hidup di dalam roh, berbuat baik. Tiba waktunya ini lagi melihat ke hadapan, tiba waktunya kita akan menuai. Kalau kita tidak menjadi lemah, menarik itu. Jika tidak menjadi lemah, Nanti kita akan menuai, dikatakan. ya, kalau menjadi lemah itu, makanya kita mungkin akan tercicir. Kita akan berhenti menuai mungkin. Ya, Wah, menarik. Terima kasih Dr. Gerard untuk tambahan tersebut. Dan sepertinya kita boleh lihat kalau kita menuai, menyemai maksud saya, menyemai kejahatan, kita akan menuai kebinasaan juga. Something yang menyemai bad thing, kau akan dapat something bad juga balik. Kalau kau menyemai sesuatu yang baik, kau akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Nah, tetapi saya ingin memecahkan konsep ini. Kita lihat sekarang di Yeremia. Saya ingin menjemput kita sama-sama buka di Yeremia 12. Kita katakan sebentar tadi, oke, kalau kita buat jahat, confirm akan binasa juga, diberikan kejahatan semula. Kalau buat baik, oke, dapat kebaikan. Tetapi konsep menyemai menuai ini dipecahkan. Kalau kita baca di Yeremia 12, saya akan baca. Engkau memang benar, ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. So isu dari sini keadilan. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Coba bacakan dalam bahasa Inggris. Siapa yang mungkin terjemahan bahasa Inggris? Oke. Dalam Jeremiah 12 ayat 1 kita boleh lihat. You are always righteous, Lord. When I bring a case before you, yet I would speak with you about your justice. Why does the way of the wicked prosper? Why do all the faithless live at ease? So kita boleh lihat yang wicked ini, orang-orang fasik, mereka prosper. Wah, macam tidak jadi pula konsep yang kita katakan tadi, menyemai, menuai. Di sini dia menyemai, dia jahat, tapi prosper pula kan? Ya. Jason. Kita boleh lihat juga kalau pasal yang ayat pertama, why does the way of the wicked prosper, kita melihat seakan-akan tidak sehaluan dengan apa yang sudah kita bincangkan tadi. Seperti pencuri. Pencuri juga mereka menyemai dengan pencurian harta. Dan dengan masalah sama, kehidupan mereka seakan-akan penuh dengan kekayaan dari curian itu. Macam tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan, betul. Ya, jadi bagaimana nih ya? Kalau kita terus lagi baca itu, di sini kita boleh lihat mula-mula Jeremia punya boleh dikatakan komplain atau keluhan lah kan. Kemudian nanti itu kita ada nampak sebenarnya respon dari Tuhan. Saya pikir dari ayat yang ke-7 dan panjang respon Tuhan ini, dan di akhirnya di sini ada berkaitan menyemai menuai juga. Ada baiknya kalau kita baca sama-sama. Saya akan baca dari ayat ke-7. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya.
Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku, burung-burung buas mengerumuninya. Ayo kumpulkanlah segala binatang di padang, bawa untuk menghabiskannya. Ayat ke-10, banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Dan ada damai bagi segala yang hidup. Perhatikan di sini sahabat-sahabat saya. Ayat yang ke-13. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Tidak pula sama menabur gandum, sepatutnya mendapatkan sesuatu yang baiklah kan? Tapi dikatakan di sini, tetapi dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu kerana hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Jadi kita melihat dari awal tadi pun yang jahat pula menjadi kaya atau prosper. Sepertinya tidak boleh pakai itu konsep tadi menyemai menuai. Apa kamu menuai, itu juga dituai. Jadi macam mana sebenarnya orang mau bertaubat kalau melakukan kejahatan pun ada ganjaran yang baik. Melakukan kejahatan pun boleh menjadi kaya. Kalau begini, nanti orang akan cakap, oh saya pun mau melakukan kejahatan. Kejahatan mencuri, apalagi merompak bank. Saya mau melakukan kejahatan sebab ada reward orang katakan. Macam mana? Apa ada respon dari para panel? Ya, persoalan itu membuka minda lah. Memang dia membuka minda semua orang yang bertahun-tahun sudah berbuat baik, yang buat charity begitu. Tapi apabila mereka melihat orang berbuat jahat dan semakin lama makin prosper pula daripada derang, itu deny derang punya effort untuk berbuat baik. Nah, untuk tackle soalan ini, yang macam mana kalau orang yang berbuat jahat pula semakin prosper, saya rasa kita tengok dari derang punya apalah, derang punya reward yang itu. So biasanya orang yang berbuat jahat nih, kalau contohnya macam mencuri tadi, kalau kita mencuri, kita dapat apa yang kita ingini dan kita gembira seketika. Gembira seketika. Ya, itu mungkin poin yang penting. Gembira seketika, and then apabila ada orang yang mengetahui yang perbuatan kita itu salah ataupun perbuatan mencuri kita itu kita lakukan, kita yang mendapat blame. Kita yang mendapat kesan buruk dia. Kita mungkin dipukul lah. Contoh kalau dalam konteks dunia kita sekarang, kita dipukul ataupun dipenjarakan kalau kita merompak besar-besaran. Ini begitu. So, yes, kita nampak mereka gembira pada masa itu, tapi seperti juga apa yang Tuhan mengatakan sini, mereka yang telah menabur gandum tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah tetapi usaha mereka tidak berguna. So, usaha mereka untuk melakukan perkara yang tidak baik itu ataupun yang salah itu, saya rasa akan ada efek dia, akan ada respon yang akan menutupi semua ganjaran yang baik itu. Ya, Jason. Dari poin Alex kita boleh dapat di mana mereka tidak gembira. Salah satu poin yang saya boleh dapat. Ada juga poin lain di mana mengatakan kenapa pencuri itu, kita ambil ilustrasi pencuri itu yang kita cakapkan. Pencuri itu mencuri dan dia gain prosperity, jadi kaya, Tetapi
seperti yang Alex cakap tadi, dia tidak gembira. Dan apa yang saya ingin tambahkan lagi, dia tidak gembira, dia kaya dengan mencuri, tetapi adakah dia mempunyai kebebasan? Kita lihat di sana, kalau untuk pencuri ini kompom, kena cari, adakah itu kebebasan? Maupun mungkin kita menipu sesuatu untuk mendapatkan ganjaran itu, macam mungkin seperti cerita di mana Jacob dan Esau, kita boleh lihat Jacob menipu ayahnya dengan hak kesulungan itu. Adakah Yakub mempunyai ketenangan ataupun kebebasan dalam hatinya itu? Kita juga kadang-kadang apabila kita mau membeli sesuatu, mungkin terkadang kalau tidak pernah ada mungkin sesuatu yang kita mau beli dan kita mencuri duit ibu bapak kita. Wah, itu sesuatu yang tidak baik ya. Jangan Sesuatu yang mencuri tidak baik. ibu bapak. Dan saya pun mempunyai pengalaman begitu. Bukan itu dulu. Itu dulu ya, itu dulu. Kita budak-budak. pastikan dulu, itu dulu. Ya, itu dulu. Oh, bukan oke, itu sekarang. dulu. Dan apa yang saya dapat, saya dapat beli apa yang saya mau itu, tapi saya tidak tenang. Dan apabila ditanya, adakah kau yang ambil duit itu? Tidak. Oh, dengan yakin tidak. Tapi di dalam, Rasa bersalah. rasa bersalah itu ada. Jadi saya rasa ayat ini mengatakan kenapa the way of the wicked prosper. Saya melihat bukan juga prosper, bukan juga penuh dengan kekayaan. Mereka masih ada satu feeling yang rasa bersalah. Itu bukan kebebasan, itu bukan ketenangan, itu bukan kekayaan, itu bukan kebahagiaan. Kalau kita cakap pasal kekayaan ini melibatkan semua aspek yang kita betul-betul kaya, kita betul-betul rasa gembira, tenang. Itulah yang saya boleh definisikan mengenai kekayaan ini. Tapi apabila sudah mengatakan gitu, tidak, mereka belum lagi kaya. Dan kenapa yang faithless live at ease, kita melihat juga kekayaan yang mereka ada itu hanya berada di bumi. Sebab kekayaan yang sepatutnya, kalau kekayaan mereka melebihi emas, tetapi emas itu akan stay dalam dunia ini begitu saja. Apa yang tidak akan stay ialah kehidupan kita. Betul. Itu satu poin yang sangat penting itu, Jason. Dan saya percaya kalau kita melihat dari skop yang lebih besar, sebenarnya konsep menyemai menua yang sebentar tadi di awal tadi kita bincangkan masih lagi applicable dan valid. Sebab kalau kita lihat yang melakukan jahat terus melakukan dosa ini akan dibinasakan. Yang terus percaya kepada Tuhan, terus menerima Yesus, mereka akan menerima kehidupan yang kekal. Jadi sebenarnya di skop yang lebih besar, mungkin sekarang mereka mencuri jadi kayalah untuk sementara. Tetapi nanti lain cerita. Kita melihat nyawa itu lebih mahal daripada emas. Itu yang penting. Mungkin ada respon dari Dr. Gerard atau tambahan? Saya cuma mau melihat kepada konteks ayat 12 itu. Ayat 13, Ayat 13 dalam pasal yang sama. Dan saya pikir kalau kita lihat konteksnya ini, kita boleh give justice kepada ayat tersebut. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Dan mereka menabur gandum ataupun menyemai gandum di sini merujuk kepada apa yang mereka lakukan secara literal. Mereka menabur dan mereka tidak dapat memperoleh hasil tersebut sebab Tuhan mendisiplinkan mereka. Dan ini adalah orang-orang yang mengaku Tuhan itu sebagai Tuhan mereka. Sebab mereka disobey God. Dalam cerita Yeremia ini, Yeremia disuruh untuk mengkhotbahkan justice ataupun mengkhotbahkan pertobatan kepada mereka, dan mereka memalingkan belakang mereka kepada Tuhan. Mereka di sini, Dr. Zad, orang-orang Yehuda kan? Iya, orang-orang itulah. Dan itulah mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang sebab menanam ataupun menabur dan mereka tidak menuai apa yang mereka inginkan sebab Tuhan mendisiplinkan mereka. Dan oleh sebab itu berlaku, maka ayat yang pertama itu kelihatan itu pula yang berlaku sebab Tuhan sedang mendisiplinkan orang-orangnya. Jadi apabila Tuhan mendisiplinkan itu,
hasil dari disiplin itu nanti akan dituai sesuatu yang lebih baik. Dan yang jahat itu Tuhan tidak akan biarkan juga, sebab kita sudah melihat di dalam Galatia, Tuhan tidak akan membiarkan diri dipermainkan. Betul. Oke. Wah, terima kasih untuk penjelasan tersebut. Sepertinya kita tidak memberi justice kepada ayat sebentar tadi, tapi terima kasih Dr. Gerard untuk penjelasan tersebut ya. Dan saya terpikir juga dalam cerita menyemai menuai ini, di hari ini ramai sebenarnya orang menggunakan perkataan atau konsep karma. Jadi kalau accident atau terjadi sesuatu yang buruk, karma. Atau terjadi yang baik, wah karma saya baik, mereka mengatakan. Tetapi adakah konsep ini sebenarnya boleh dipakai dalam kehidupan kita sebagai Kristen? Sebab kita telah lihat sebenarnya tadi ada dalam Galatia yang baik dan jahat. Yang jahat ini memang tidak akan dibiarkan, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Jadi dari satu perspektif macam bunyi-bunyi karma. Tapi adakah karma ini kita boleh ambil dan kita untuk interpret Bible, Alkitab. So apa pendapat para panel? Saya rasakan karma nih, untuk saya melihat sepertinya apabila kita berbuat sesuatu sama ada jahat ataupun yang baik, nature dia akan sesuatu yang muncul, yang equation dia memang begitu, Bah. Kita melihat kalau kita buat baik, confirm kita kena balas dengan baik di masa depan. Kalau kita buat jahat, macam kita mengejek seseorang dan apabila kita berjalan dan kita terjatuh, itulah nature dia, confirm kita pun akan jatuh. Jadi saya melihat begitu seakan-akan karma itu mempunyai satu nature ataupun satu, macam mana mau explain, yang ada sistem dia lah, yang betul-betul terjadi dalam dunia ini. Ya, kalau kita tengok konteks karma ini dari sudut pandangan Buddhis, so karma itu kita tahu dia datang dari amalan Buddhism. So kalau kita tengok dari konteks itu, karma itu sebenarnya an action ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang Buddhis untuk mencapai ataupun untuk kena reincarnate sebagai suatu being yang lebih baik di masa depan. So konsep karma ini orang percaya yang kalau orang itu berbuat baik di kehidupan dia ataupun berhidupan selarian dengan pengajaran-pengajaran Buddhism, mereka akan reincarnate ataupun dijelmakan menjadi seorang yang lebih baik, punya kehidupan yang lebih baik lah, lebih baik di masa akan datang. Tetapi kalau mereka melakukan perkara yang di sebalik ataupun yang against pengajaran-pengajaran Buddhism itu, mereka akan dapat kehidupan yang buruk. Ada juga saya pernah dengar cerita, nanti di next life ini saya akan menjadi batu, mereka mengatakan. Itu pengajaran mereka. So kalau dari segi itu kita tengok karma dan kita coba kaitkan dengan menyemai menuai. Ya, menyemai menuai. Mungkin kalau bagi pendapat saya tidak berapa sesuai juga lah, sebab kita sebagai seorang Kristen kita tidak juga percaya yang satu kali kita mati and then kita akan hidup balik. Hidup balik berdasarkan karma kita. Itu kita tidak percaya. Ya, kita percaya yang satu kali kita matilah. Dan kita akan dibangkitkan semula semasa Yesus akan datang nanti. Jadi dari segi teologinya sepertinya perkataan karma ini atau konsep karma ini tidak sesuai lah digunakan oleh orang-orang Kristen, sebab karma ini memberi konotasi afterlife atau reincarnation in the next life, tetapi kita sebagai Kristen percaya bahwa kita hanya hidup sekali dan tidak ada reincarnation. Ada resurrection sahaja, tapi itu pun ada 2 resurrection, tapi mungkin itu nanti kita lain hari boleh dibahaskan lah. Tapi ada komen dari Dr. Gerard. Teruskan.
Oke, karma. Terima kasih. So, jangan kita pakai, janganlah kita, mungkin ada baiknya kalau kita tidak selalu praktis atau tidak praktiskan penggunaan karma ini, sebab dari segi teologinya sebenarnya tidak sesuai. Coba untuk hindari lah. Ya, oke. Terima kasih. Nah, kembali kepada menyemai menuai pula. Seperti yang kita katakan sebentar tadi, yang baik ini akan mendapat ganjaran baik, yang jahat ini akan mendapat ganjaran yang jahat, dan di skop yang lebih besar kita telah menyentuh sebentar tadi, kalau kita terus setia pada Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan kita terus taat kepada hukum 10, melakukan benda-benda baik, melakukan kebaikan kepada orang lain, kita akan masuk surga. Kepada yang terus berada dalam dosa, terus melakukan dosa, mereka akan dibinasakan. Nah, bagaimana pula dengan orang yang pikir, oke, untuk diselamatkan saya harus melakukan kebaikan. Adakah itu sesuatu yang betul? Sebab kita mengatakan apa kamu tuai, itu akan kamu, apa yang kamu semai, tabur, itu akan kamu tuai. Jadi untuk diselamatkan, untuk mendapatkan reward yang baik, untuk mendapatkan kehidupan kekal, saya harus melakukan kebaikan juga. Bagaimana dengan orang-orang yang berpikir seperti itu ya? Adakah ini sesuatu yang sebenarnya boleh atau benar atau sebenarnya salah? Mungkin ada respon dari para panel. Ya, terima kasih karena soalan itu. Saya yakin bahwa kita sudah mempelajari juga buku Roma. Dan buku Roma di mana Paulus mengatakan mengenai doktrin keselamatan itu. Sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen ataupun sebagai umat-umat Kristus. Ia mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan kita. Kan? Keselamatan itu bukan karena perbuatan kebaikan, perbuatan baik kita, tetapi dengan darah Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib dan menyelamatkan manusia. Dia grant ataupun dia berikan keselamatan itu kepada manusia. Semua orang boleh terima. Dan respon kepada keselamatan itu ataupun grace that Jesus has brought for us, itu respon kita terhadap grace yang Yesus beri itu dipantulkan dengan kebaikan kita. Kan? Jadi saya percaya bukan kebaikan kita yang membuat kita selamat, sebab Yesus Kristus sudah buat itu. Dia sudah datang dan mati di kayu salib. Tetapi kita punya respon itu. So kebaikan kita, iman kita, dan kita melakukan kebaikan kepada orang itu adalah respon kita kepada kebaikan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus lah. Ya. Oke, terima kasih. Ya, saya tidak nafikan bahwa keselamatan atau eternal life atau kehidupan yang kekal di surga itu merupakan satu macam ganjaran atau reward yang baik lah. Kan malah ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan oleh ramai orang, ramai Kristen menunggu. Tapi di sini ada masalah, ada muncul masalah apabila orang berpikir, oke, kita perlu melakukan benda baik untuk diselamatkan. Iya, saya pikir kalau kita membuat itu, kita bilang, oh saya perlu buat baik untuk diselamatkan. Saya pikir bahwa orang akan menjadi penat. Orang akan menjadi penat dengan tungguan, dengan menunggu. Penantian. Penantian surga itu. Sebab sudah berapa lama kita diberitahu yang Yesus akan datang, Yesus akan bawa surga itu di sini. Dan apabila kita meletakkan itu di dalam pikiran kita, memang penat lah. Sudah berapa lama kita buat baik, tapi masih belum datang-datang. So, orang yang mendapat pikiran itu membuat baik untuk mendapat keselamatan ataupun untuk menerima kerajaan surga itu banyak juga yang jatuh apabila mereka berpikiran begitu. Kalau kita lihat untuk obtain salvation, untuk mendapat keselamatan melalui kerja itu boleh dikatakan satu teologi yang tidak baik lah, yang salah. Sebab semua orang akan jadi senang. Oh, saya perlu buat dengan baik. Saya perlu hanya buat kerja yang baik.
Dan saya akan dapat seakan-akan kalau kita buat itu saja, apalah arti Yesus mati di kayu salib. Tidak membawa apa-apa pengertian kepada mereka yang mau diselamatkan, mau salvation. Jadi saya boleh nampak sana kalau kita memahami konteks salvation ini hanya melalui kerja dan kamu dapat, seakan-akan semua pun boleh buat begitu. Senang saja dan tidak maksud untuk Yesus mati kayu salib di sana, dan tidak maksud untuk Yesus memberikan salvation itu kalau dari kerja saja. Ya, sia-sia Yesus. Sia-sia saja. Jadi adakah itu kita mengatakan konsep menyemai menuai ini tidak boleh dipakai dalam hal keselamatan dari dosa? Kenapakah konsep menyemai menuai ini tidak boleh dipakai untuk hal-hal keselamatan dari dosa? Mungkin ada respon dari Dr. Gerard. Mari kita lihat dulu ayat ini dan mungkin kita akan menjawab soalan itu secara tidak langsung nanti. Ataupun mungkin secara langsung. Mari kita lihat ayat atau petikan dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saya ingin fokuskan dahulu ayat 8 dan 10. Ayat 8 dan 9 itu, dia katakan keselamatan itu bukan hasil usahamu, bukan apa yang kamu tuai. Betul. Tapi itu adalah kasih karunia yang diselamatkan oleh iman. Nah, bagaimanapun kalau kita mempunyai iman, kalau kita terima itu dengan iman, maka kita menerima itu, keselamatan tersebut juga. Apakah itu berkaitan dengan hasil? Itu adalah hasil yang diberikan oleh Tuhan. Ya, keselamatan itu sebab iman kita dengan kasih karunia Tuhan di sana kelihatannya bekerja bersama, ataupun respon iman tersebut terhadap kasih karunia Tuhan itu memberikan satu hasil yang menyelamatkan. Walaupun kita lihat seterusnya dalam ayat 9 itu, bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan. Walaupun kita melakukan sesuatu yang baik, dia katakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Dia tidak boleh mengatakan, oh ini yang saya tanam, ini juga yang saya tuai dari segi keselamatan. Bagaimanapun, ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini di sini bahagian di mana kita juga akan menabur dan menuai nanti. Sebab kita ini adalah ciptaan dalam Kristus Yesus. Dan apabila kita dicipta dalam Kristus Yesus, kita hidup di dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang berkaitan dengan Galatia 6 tadi. Dia katakan menabur di dalam roh. Sebab kamu dicipta dalam Kristus Yesus, hidup di sana, kita menabur di dalam roh. Apapun perbuatan di dalam menabur dalam roh itu, kita lakukan itu di dalam Kristus. Kita sudah dicipta dalam Dia. Oh, oke. Terima kasih untuk pencerahan tersebut, Dr. Gerard. Nampaknya memang kalau kita menganggap kita menabur untuk diselamatkan, untuk menuai itu keselamatan, itu sudah tidak betul. Sebab kita percaya keselamatan hanya di dalam Kristus. Jadi dalam konsep menyemai menuai ini, ya saya melihat masih lagi berlaku, atau bukan lagi masih, tapi ya berlaku juga beberapa kali di dalam dunia ini. Tapi sepertinya sekarang sebab ada dosa, dan kita telah mempelajarilah ada
ada yang ketidakadilan. Tidak adil. Yang jahat pula diberi ganjaran baik. Yang baik dianiaya. Jadi tidak ada keadilan. Tetapi kita percaya di akhir nanti, kalau melihat dari skop yang lebih besar, di akhir nanti, kalau dalam bahasa Inggris, God will vindicate His saints. God will vindicate His people. So itu sesuatu yang saya pikir kita boleh nantikan lah. Dan kalau ada yang berpikiran, oke, saya mesti melakukan sesuatu yang baik untuk diselamatkan, oke, itu tidak betul sudah. Dan kita lihat juga sebentar tadi bagaimana bunyi-bunyinya ini sama seperti karma, tetapi perkataan karma ini, konsep karma ini tidak sesuai lah kita pakai atau aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai Kristen, sebab konotasinya, teologinya tidak begitu tidak betul, tidak benar, tidak selari dengan apa yang Alkitab ajarkan lah. Ya, apapun berkaitan keselamatan kita ini, yang paling penting adalah kita harus terus berpegang kepada Yesus, ya, terus kuat dalam iman kita. Dan seperti saya suka apa yang dikatakan oleh para panel juga tadi, kebaikan kita, apapun yang kita buat, ini adalah respon kepada Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi ada tambahan terakhir dari sesiapa, dari para panel. Kita mulakan satu-satu, mungkin kalau ada tambahan dari Jason. Tidak ada mungkin tambahan saya, konsep karma memang sudah jelas, sudah tidak boleh di-apply dalam teologi Kristen ini, teologi kita, di mana buat sesuatu dan nanti kita akan dapat ganjarannya. Dan terutama kepada konsep keselamatan, kita buat ini, kita buat kerja, confirm nanti kita dapat keselamatan, itu yang pasti. Tetapi apa yang penting di sana, kita percaya sama Tuhan, kita mempunyai iman sama Tuhan, dan secara otomatiknya kita melakukan kerja-kerjanya seperti itu. Bukan saya melihat nih, kita terlebih dahulu mempunyai kasih kepada Tuhan dan itu semua, dan Tuhan mempunyai sudah mati untuk kita, dan pekerjaan itu sendiri saja tidak semestinya perlu dibuat untuk mendapatkan itu, tapi secara otomatisnya kita melakukan kerja itu. Oke, terima kasih Jason. Alex, ada tambahan? Ya, apabila kita mengatakan mengenai keselamatan, kita sudah pelajari tadi bahwa hanya di dalam Yesus Kristus yang memberi keselamatan, dan respon kita terhadap kebaikan itu adalah untuk membantu, untuk memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Kenapa? Karena kita sudah menerima kebaikan yang Yesus telah berikan, dan kita ingin juga mengabarkan ataupun memberikan kebaikan itu kepada orang, agar mereka juga dapat keberkatan itu. Gimana dengan Dr. Gerard? Ada tambahan terakhir? Tidak ada. Oke. Saya sekali lagi ingin membaca sebagai penutup. Saya pikir sangat baik, sangat indah apa yang kita baca sebentar tadi di Galatia 6. Jadi saya akan sekali lagi baca, kali ini dari ayat ke-7. Saya ingin mulakan dari ayat ke-7. Dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat ini sangat indah, dan saya pikir saya akan tinggalkan begitu saja untuk kita pikirkan. Tapi jangan lupa untuk interpret dia based on konteks juga lah, berdasarkan konteksnya ya. Jadi kita harap kita terus mempelajari firman Tuhan, dan hari ini puji Tuhan kita telah sekali lagi di episode kali ini kita sekali lagi melihat
satu topik yang sangat menarik dan sangat indah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya dan juga Dr. Gerard, Alex, dan juga Jason yang telah bersama-sama saya dalam perbincangan wacana firman kali ini. Saya pikir kita boleh tutup dengan doa. Saya akan minta Jason untuk berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, Bapa kami sangat bersyukur dan terima kasih karena pada saat ini kami mempunyai diskusi yang sangat baik dan juga sudah membicarakan beberapa aspek mengenai menyemai ataupun menuai dan juga untuk memahami apa itu keselamatan yang diberikan tidak berdasarkan pekerjaan maupun dia berdasarkan karena kamu sudah mempunyai keselamatan untuk kami yang sudah mati di kayu salib untuk kami, Pak. Juga ingin berdoa kepada penonton-penonton agar mereka dapat memahami dan juga diberkati dengan perbincangan kami pada saat ini. Ingin mendoakan kepada penyanyi rekan-rekan pendal dan juga kepada host pada hari ini agar Engkau terus memberkati dalam hidup mereka. Serahkan semua ini Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.